Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Fidentia Hulu di Prof. Bincaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari salah seorang peserta seleksi P3K Guru tahun 2023 yang bertanya tentang apakah bisa formasi umum itu atau pelamar umum bisa mengisi formasi khusus untuk menggantikan pelamar kebutuhan khusus pada suatu formasi atau suatu instansi tertentu jika masih terdapat kekosongan formasi. Dan silakan simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip, karena di bagian akhir video ini kita akan memberikan ilustrasi atau contoh kasus yang terkait dengan pertanyaan dari teman-teman peserta seleksi P3K 2023. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan mengenai apakah formasi umum itu bisa mengganti posisi formasi khusus jika masih terdapat kekosongan formasi, maka di sini saya membacakan kepada kita semua tentang surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Utara dengan nomor 800/1999/3 Datar BKD /2023 tentang seleksi calon aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2023. Jadi di sini nanti saya akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan dengan peraturan yang telah dikeluarkan baik dari pemerintah daerah begitu juga dan pemerintah pusat, yang mana peraturannya mungkin sama saja, dan di sini kita ambil contoh atau sampel yaitu pemerintah Kabupaten Nias Utara. Jadi di sini kita perlu tahu dulu teman-teman sebenarnya apakah perbedaan antara pelamar dengan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus itu. Jadi di sini pada dasarnya dulu bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara itu membuka P3K dua jenis, yaitu P3K dengan kebutuhan umum dan juga kebutuhan khusus. Untuk perbedaannya, mari kita lihat teman-teman kriteria pelamar P3K guru yang mana kebutuhan umum. Jadi kebutuhan umum ini terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah mereka lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data atau database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di sini teman-teman yang sudah lulus pendidikan profesi guru itu maka dia termasuk atau tergolong sebagai kebutuhan umum jika misalnya belum pernah ada masa kerjanya di sekolah tertentu. Jadi jika misalnya sudah mengajar atau sudah memiliki masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, maka yang lulusan PPG ini tidak termasuk lagi sebagai kebutuhan umum, tetapi mereka masuk pada kebutuhan khusus. Kemudian kebutuhan umum yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi di sini guru yang sudah masuk pada aplikasi Dapodik itu juga termasuk kebutuhan umum, tapi dengan catatan mereka adalah masa kerjanya kurang dari 3 tahun dan kemudian juga mereka dari sekolah swasta. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman termasuk dari kedua kategori ini, maka teman-teman termasuk pelamar P3K guru kebutuhan umum. Sekarang kita juga perlu tahu bagaimana sebenarnya kebutuhan khusus. Yang mana kebutuhan khusus ini terdiri dari 3 jenis teman-teman. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yakni peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi di sini adalah mereka yang sudah lulus passing rate pada tahun 2021 kemarin. Kemudian kebutuhan khusus yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2 teman-teman. Jadi ini sudah sangat jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah guru non ASN di sekolah negeri yang mana nanti memiliki masa kerja itu paling rendah 3 tahun. Jadi kalau misalnya kita atau teman-teman itu termasuk guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dengan masa kerja itu paling rendah 3 tahun, maka nanti teman-teman masuk pada kategori kebutuhan khusus. Tetapi walaupun nanti teman-teman itu mengajar atau memiliki masa kerja di sekolah negeri namun masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, maka teman-teman tidak termasuk sebagai kebutuhan khusus tetapi tergolong sebagai kebutuhan umum. Jadi di sini teman-teman kita sudah tahu sebenarnya apa perbedaan antara pelamar kebutuhan umum dan juga pelamar kebutuhan khusus. Sekarang kita masuk pada pertanyaannya, yaitu bagaimana atau apakah boleh nanti pelamar kebutuhan umum itu mengisi atau mengganti formasi kebutuhan khusus.
Jadi di sini teman-teman saya sudah membuat sebuah ilustrasi dan sudah membuat tabel contoh kasus. Di sini kita membuat contoh kasusnya dengan nama instansi adalah Kabupaten A, kemudian jenis kebutuhan adalah P3K Guru. Jadi di sini teman-teman dari ilustrasi atau tabel yang sudah saya buat ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kepada teman-teman semua untuk bisa memprediksi tingkat kelulusan P3K Guru tahun 2023 ini, apakah nanti teman-teman bisa berpeluang lulus atau sebaliknya. Kemudian dalam tabel ini ada beberapa kolom teman-teman. Kolom pertama adalah berisi dengan nomor, yaitu nomor 1 kemudian 2, dan kolom kedua adalah tentang kategori pelamar, di mana kategori pelamar di sini adalah ada dua jenis. Yang pertama adalah khusus dan kemudian adalah umum. Kolom berikutnya adalah jumlah kuota, di mana jumlah kuota pada instansi atau Kabupaten A ini adalah sebanyak 100. Kemudian jumlah pelamar, yang mana jumlah pelamar ini terbagi dua teman-teman. Yang pertama adalah jumlah pelamar kebutuhan khusus itu ada sebanyak 80 orang. Kemudian jumlah pelamar untuk kebutuhan umum ada sebanyak 20 orang. Kemudian di sini ada sisa formasi. Jadi inilah yang dipertanyakan oleh peserta teman-teman, peserta seleksi P3K Guru tahun 2023. Apakah nanti sisa formasi ini bisa diisi oleh pelamar umum teman-teman. Namun di sini teman-teman saya juga tidak mau menjawab pertanyaan ini tanpa ada dasar teman-teman. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman itu berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di mana di sini ada sebuah mekanisme, yaitu mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana dulu seperti yang telah kita ketahui bahwa seluruh peserta itu adalah mulai dari THK 2, guru honorer, kemudian lulusan PPG dan non-ASN itu mengikuti seleksi menggunakan CAT. Ini dikecualikan bagi pelamar dengan prioritas 1 atau P1 teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang sudah termasuk P1 itu, yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 itu, mereka tinggal menunggu penempatan. Jadi seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa pada tahun ini, pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini, ada dua jenis formasi, yaitu umum dan juga khusus. Nah, jadi di sini teman-teman mekanisme seleksinya atau penempatannya adalah, yang pertama adalah untuk P1 dulu ini lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan untuk ditempatkan teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti seluruh P1 ini sudah ditempatkan dan sementara masih tersedia formasi, barulah diisi nanti oleh THK 2 teman-teman. Jika misalnya THK 2 ini sudah mengisi formasi dan sementara masih tersedia formasi, maka akan nanti diteruskan oleh guru honorer di sekolah negeri yang mana sudah terdata di Dapodik dan juga masa kerjanya adalah paling rendah 3 tahun. Jika nanti guru honorer sudah mengisi formasi dan ternyata masih tersedia formasi kosong teman-teman, maka di sini nanti akan diisi oleh pelamar umum atau pelamar kebutuhan umum. Mereka adalah lulusan PPG dan juga mereka adalah tenaga non-ASN yang mengajar di sekolah negeri yang masa kerjanya itu kurang dari 3 tahun, dan kemudian atau mereka juga termasuk guru honorer swasta teman-teman dengan catatan mereka sudah terdaftar di Dapodik. Namun di sini teman-teman, untuk pelamar umum ini tidak sembarangan saja bisa mengisi formasi kosong yang belum diisi oleh kebutuhan khusus, tetapi mereka juga harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah nilai ambang batas mereka itu harus lewat dari yang sudah ditetapkan atau mereka harus bisa lewat passing grade. Kemudian nanti mereka diambil atau dipilih sesuai dengan perankingan atau nilai terbaik mereka teman-teman untuk mengisi formasi kosong tersebut teman-teman. Kemudian sekarang kita akan menarik kesimpulan teman-teman dan kita akan kembali kepada kasus yang sudah kita buat sebelumnya, di mana di sini masih ada 20 formasi kosong teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah apakah nanti yang 20 formasi ini, apakah nanti formasi ini yang 20 ini teman-teman bisa diisi oleh pelamar umum. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama adalah seluruh pelamar kebutuhan khusus adalah lulus. Mereka ada 80 orang dan mereka juga telah diutamakan dan mengisi formasi. Dan setelah mereka mengisi formasi teman-teman, ternyata masih ada kuota sebanyak 20 orang lagi. Jadi siapa yang mengisi formasi ini teman-teman? Jadi yang mengisi formasi ini teman-teman dilanjutkan oleh
pelamar kebutuhan umum sesuai dengan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kebetulan juga pelamar kebutuhan umum itu jumlah mereka adalah 20, maka seluruh pelamar kebutuhan umum ini bisa lulus teman-teman karena mengisi formasi yang 20 orang lagi yang masih tersisa teman-teman. Tetapi dengan catatan teman-teman, seluruh pelamar kebutuhan umum ini harus bisa memenuhi persyaratan, yaitu persyaratannya adalah harus lewat passing rate. Jadi saya rasa di sini teman-teman terjawab ya pertanyaan dari beberapa teman-teman kita yang mengatakan bahwa bagaimana atau apakah nanti formasi umum atau kebutuhan atau pelamar kebutuhan umum itu bisa mengisi formasi khusus teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya situasi dan kondisi kasusnya seperti ini teman-teman, maka bisa kita pastikan bahwa formasi atau pelamar umum itu bisa mengganti atau bisa mengisi formasi khusus selama formasi itu masih ada dan masih tersedia di instansi tertentu. Jadi seperti itu teman-teman video yang bisa kita buat pada saat ini, dan semoga saja bisa menjadi bahan pertimbangan kepada teman-teman semua. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.